Islam pertama di Nusantara dan titik awal Kristen Katolik. Tanpa bermaksud menolak kebenaran yang telah disepakati saat ini bahwa Aceh merupakan daerah pertama yang dimasuki oleh Islam, akan lebih menarik jika kita sedikit melihat beberapa hal berikut ini. Masyarakat Maluku sejak awal meyakini bahwa daerah mereka lah tempat pertama yang didatangi oleh para pendakwa Islam. Hal itu cukup beralasan. Islam diyakini disebarkan melalui perdagangan, dan yang melakukan perdagangan pertama kali di tanah Nusantara kita ini adalah bangsa Arab, India, dan Cina. Ketika berbicara perdagangan masa lalu, maka kita harus sepakat perburuan paling laris dalam perdagangan saat itu adalah rempah-rempah, dan rempah-rempah hanya ditemukan di Kepulauan Maluku. Mengutip pendapat Marco Polo dalam tulisannya, ia mengatakan bahwa ketika ia tiba di Aceh pada kisaran tahun 1292, ia menemukan di sana telah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan berdasarkan sumber lain seperti kitab sejarah Melayu dan juga hikayat-hikayat Raja Pasai, disampaikan bahwa pada saat itu Islam telah diterima sebagai agama yang sah. Penyebaran Islam masih berpusat di daerah-daerah pesisir saja, belum mencapai pedalaman dan daerah pegunungan. Sementara jika kita menelisik pada Maluku, ada daerah yang bernama Sirisori Islam. Sirisori diyakini sebagai tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia. Hal itu kuat diyakini bahwa pasca 600 tahun masa kerasulan Muhammad SAW, Islam telah masuk di Maluku dibawa oleh mubalik dari Arab, yakni Syekh Abdurrahman Asgaf Maulana yang berasal dari Baghdad, yang digelari Sayyidina Baraba. Lalu ada Zainal Abidin Al-Idrus yang juga berasal dari Baghdad, yang digelari Somalo. Keduanya sampai di Pulau Saparua sekitar tahun 1211 Masehi, jauh lebih dulu daripada Aceh jika kita merujuk pada catatan Marco Polo. Klaim ini bukan tanpa dasar. Hal itu bisa dilihat pula pada penelitian yang dilakukan oleh Wuri Handoko dalam jurnal Kapata Arkeolog tahun 2009. Ia menyampaikan bahwa jauh sebelum era-era mubalik itu datang, sepertinya Islam telah ada di Sirisori. Klaim itu didukung atas temuan beberapa makam yang disebut meja batu dan beberapa makam yang menghadap ke arah kiblat. Hal itu sejalan dengan para penganut mazhab Syafi'i, yang mana bila menguburkan mayat selalu menghadap ke arah kiblat. Selain itu pula, makam-makam kuno di Bukit El Hau di Sirisori, Maluku berbentuk gundukan atau bukit atau batu sebagai areal penempatan makam kuno. Kemungkinan hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan mana makam para tokoh dan mana makam orang biasa. Wuri Handoko juga menambahkan bahwa jejak Islam pertama di Sirisori bisa dilihat pada kondisi makam tua di Bukit El Hau yang ditentukan dengan adanya makam naturalis, serta bentuk nisan yang menyerupai menhir berukuran kecil, yang mana hal itu menunjukkan adanya perkembangan lokal dan fungsi menhir ketika itu. Argumen dan penelitian Wuri Handoko ini sejatinya merupakan penguatan atas hal yang sama telah dilakukan lebih dulu dan diteliti oleh seorang arkeolog bernama Swantika, di mana dari penelitian tersebut Sirisori diyakini telah dihuni dari zaman prasejarah, di mana Bukit El Hau dan sisa-sisa temuan arkeolog seperti dolmen atau meja batu memberi isyarat bahwa tempat itu dahulunya adalah sebuah permukiman yang lebih condong pada permukiman Islam. Selain dolmen atau meja batu, banyak sekali barang-barang antik seperti guci, gelang, kuburan-kuburan kuno, yang mana barang-barang antik tersebut diyakini berasal dari Cina, Vietnam, dan Thailand dengan perkiraan abad sekitar abad 10 hingga 17 Masehi. Penguatan argumen atas Islam pertama adalah Sirisori sangat kuat dan berdasar, sebab pasca hal-hal yang dipaparkan tersebut di atas, di Sirisori telah berdiri kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Hunimoa. Sultan Tidore saat ini, yakni Hussein Shah, pun ketika melakukan kunjungan ke Sirisori pun pernah menyampaikan bahwa Sirisori merupakan daerah pusat dakwah tertua di Maluku. Hal itu bisa kita lihat dari penyebaran marga-marga asli Sirisori yang bisa didapati di seantero wilayah Maluku, seperti marga Pati, Pati Sausiwa, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, jika menelisik pada Ternate dan Maluku Utara, Ternate merupakan sebuah negara ketika itu. Jika konteks Islam masuk pada suatu daerah, didasarkan pada pandangan seorang yang bernama A. Hashim, seorang cendekiawan yang sekaligus sejarawan asal Aceh, dia mengatakan bahwa Islam dikatakan masuk pada suatu daerah apabila di daerah tersebut ada orang atau komunitas asing yang memeluk Islam. Yang kedua, Islam dikatakan masuk pada suatu daerah apabila ada orang atau komunitas asli yang telah memeluk Islam. Dan yang ketiga adalah apabila suatu daerah dikatakan Islam telah masuk adalah apabila daerah tersebut telah ada komunitas atau lembaga yang telah menganut Islam. Jika bersandar pada hal tersebut, maka Ternate lah yang pantas disebut daerah selanjutnya setelah Sirisori yang dimasuki oleh Islam sebelum Aceh. Hal itu logis dengan posisi Maluku saat itu yang menjadi magnet dunia karena rempah-rempahnya.
Islam masuk di Ternate persis pada abad ke-14, meskipun baru diterima dalam kerajaan pada abad ke-15. Selain itu, raja pertama yang mendirikan kerajaan Ternate di awal tahun 1200, meskipun bukan kerajaan berdasarkan Islam, akan tetapi namanya telah menyerupai nama Islam, yakni Kolano Bab Mahasyur Malamo. Hal ini mempertegas bahwa Islam di Maluku, yakni Sirisori lalu kemudian Ternate, telah lebih dulu jauh sebelum Aceh dan Samudra Pasai. Selanjutnya lagi untuk agama Kristen Katolik sendiri, diyakini pertama kali masuk ke Indonesia melalui Maluku sebagai pijakan awal, atau bisa dikatakan Maluku adalah tempat pertama yang dimasuki oleh agama Kristen, khususnya Kristen Katolik. Hal itu senada dengan pelayaran pertama yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol, di mana Spanyol menempati Tidore dan Portugis menempati Ternate. Glory, Gospel, dan Golden adalah 3 misi utama yang dibawa oleh kelompok penjajah ini. Portugis yang notabene menganut Kristen Katolik Roma dari Vatikan turut serta membawa dakwah ajaran Kristen di Ternate. Jadi selain mencari rempah-rempah, kedua bangsa ini ikut melakukan misionaris Kristen di Maluku. Persisnya di tahun 1534, agama Kristen Katolik secara resmi masuk di Maluku, yakni Ternate, dengan tokoh utamanya adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris Katolik pendiri Ordo Yesuit yang tiba di Maluku pada tahun 1546. Bukti lainnya adalah terdapat gereja Katolik tertua di Indonesia saat ini yang berada di Ternate, yakni Gereja Santo Wilbordus, atau lebih dikenal dengan nama Gereja Batu oleh masyarakat Ternate. Gereja ini mulai dibangun tak lama setelah kedatangan Franciscus Xaverius di Ternate. Gereja Katolik tersebut pun merupakan satu-satunya gereja Katolik yang ada di Ternate saat ini. Adapun kenapa ajaran Katolik tak seramai Protestan saat ini, dikarenakan kehadiran Belanda di Maluku setelah kepergian Portugis dan Spanyol ketika itu, Belanda yang menganut Kristen Protestan lebih lama berada di Maluku. Selain itu, pengaruhnya yang ditanamkan pun tidak begitu kuat. Agama Kristen Katolik pun kalah bersaing dengan Protestan lama-kelamaan. Selain karena Belanda, Katolik tidak terlalu signifikan dalam penyebarannya dikarenakan para bangsa Portugis yang datang ke Maluku saat itu lebih banyak berfokus pada rempah-rempah dan perdagangan saja. Selain itu, orang-orang yang turut serta dalam rombongan mereka pun rata-rata tidak terlalu religi dalam beragama. Tapi terlepas dari itu semua, agama Islam yang mana telah lebih dulu masuk menjadi Belanda di Maluku setelah kepergian Portugis dan Spanyol ketika itu, Belanda yang menganut Kristen Protestan lebih lama berada di Maluku. Selain itu, pengaruhnya yang ditanamkan pun tidak begitu kuat. Agama Kristen Katolik pun kalah bersaing dengan Protestan lama-kelamaan. Selain karena Belanda, Katolik tidak terlalu signifikan dalam penyebarannya dikarenakan para bangsa Portugis yang datang ke Maluku saat itu lebih banyak berfokus pada rempah-rempah dan perdagangan saja. Selain itu, orang-orang yang turut serta dalam rombongan mereka pun rata-rata tidak terlalu religi dalam beragama. Tapi terlepas dari itu semua, agama Islam yang mana telah lebih dulu masuk menjadikan penyebaran agama Kristen tidak berjalan signifikan, bahkan cenderung mendapat perlawanan dikarenakan bentuk penyebarannya berbeda dengan metode penyebaran yang dibawa dengan bentuk perdagangan oleh Islam yang telah lebih dulu diterima. Jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah kedua agama samawi terbesar di dunia ini masuk ke Indonesia melalui Maluku.